Oke, kita akan membahas tentang hukum Hess, menentukan perubahan entalpi dan menggunakan hukum Hess, Kimia kelas 11, program IPA dan IPS. Sama saya Netiasi, saya guru S7 Palangkaraya. Konsep hukum Hess. Hukum Hess berkaitan dengan reaksi yang dapat dilangsungkan menurut dua atau lebih cara, bisa satu, bisa dua, biasanya lebih dari dua. Contohnya reaksi antara karbon dan grafik dengan oksigen membentuk karbon dioksida. Misalnya kita membuat 1 mol karbon dan 1 mol oksigen, kita reaksikan sehingga dia membentuk 1 mol karbon dioksida menurut reaksi sebagai berikut. Cara satu, kalau dia dalam satu tahap, berarti 1 mol karbon atau grafit tadi dengan 1 mol oksigen akan membentuk 1 mol karbon dioksida sesuai persamaan reaksi dua tahap. Kemudian kalau dia terjadi dengan reaksi 2 tahap, yaitu pada cara 2, tahap yang pertama sebanyak 1 mol karbon mula-mula direaksikan dengan 1 mol 1/2 mol oksigen atau setengah mol oksigen masih bersisa sehingga membentuk 1 mol karbon dioksida, karbon monoksida ya, membentuk karbon monoksida seperti reaksi berikut. Kemudian tahap kedua, gas karbon monoksida membentuk tahap 1, direaksikan dengan mol oksigen yang bersisa sehingga membentuk 1 mol karbon dioksida seperti reaksi berikut. Ya, reaksi. Hukum Hess selanjutnya pada reaksi 2 tahap tadi, pada cara yang kedua, cara 1 dan kedua, jika dijumlahkan akan menghasilkan sama seperti cara 1, yaitu menghasilkan 1 mol karbon dioksida dari 1 mol karbon dan 1 mol oksigen. Coba kita perhatikan reaksinya. Ini yang tahap 1, yang kedua, jika kita jumlahkan reaksinya akan seperti ini. Maka demikian. Nah, ini kan di tahap 1 CO karbon monoksida itu di sebelah kanan ya. Tahap 2 karbon monoksida di sebelah kiri. Nah, jika berbeda, maksudnya di kiri dan kanan ini adalah kanan kiri panan. Jadi kalau misalnya saling berseberangan atau berbeda ruas, jika jumlah atomnya atau molnya sama atau jumlah koefisien reaksinya sama, maka dia saling menghilangkan. Nah, sisanya adalah langsung kita turun. Yang sebelah kiri ada karbon ya, di sebelah kiri juga ada oksigen, jadi setengah mesnya itu 1, jadi 1O2 tinggal CO2 yang kita turunkan, dia letaknya sebelah kanan itu CO2. Nah, berdasarkan sama reaksi di atas, hukum Hess itu dia berdasarkan keadaan awal dan keadaan akhir, bukan pada lintasannya atau arah-arahnya. Nah, kalau kita berikan contoh seperti berikut, pada reaksi proses pembentukan karbon nitrogen dioksida dari reaksi tahap 1 dan tahap 2, jika diperhatikan jumlah dari delta H reaksinya itu adalah delta H1 itu sama dengan delta H2 dan delta H3, atau X tambah X itu sama dengan Y tambah dengan Z yang di atas reaksinya. Nah, menurut hukum Hess, delta H-nya itu adalah delta H1 itu sama delta H2 delta H3. Jika dijumlahkan dalam satu persamaan umum, delta H reaksi menurut hukum Hess itu delta H1, 2, dan 3. Sampai berapa reaksi yang diberikan tahapan. Nah, jika digambarkan dengan diagram tingkat energi reaksi antara nitrogen tadi pembentukan gas nitrogen dioksida, maka diperhatikan ini ada tanda panah ya, ini reaksinya termasuk reaksi area yang eksoterm, ada reaksi endoterm. Kalau reaksi eksoterm, delta H reaksinya berada negatif, kalau dia endoterm, delta H nya berada positif. Nah, kita perhatikan itu adalah keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, keadaan awalnya adalah yang di bawah ini, kemudian dia membentuk itu delta H2 nya, kemudian dia membentuk delta H3, intinya ada yang jalur panjang sama dengan jalur yang pendek, seperti itu maksudnya. Pada dasarnya keadaan awalnya yang diminta adalah yang diketahui ini, misalnya di bawah ini, kemudian keadaan akhir adalah reaksi pembentukan NO2 sesuai
berikutnya, misalkan ini diketahukan reaksi nih, ada reaksi 1 dan reaksi 2. Nah, yang diketahui reaksi 1 dan reaksi 2 itu adalah keadaan awalnya, yang di keadaan akhir adalah yang ditanyakan. Nah, kita perhatikan di reaksi kedua, SO3-nya itu di sebelah kanan. Yang ditanyakan juga dia sebelah kanan. Berapa koefisien reaksinya? Koefisien reaksinya 2. Artinya reaksinya itu tidak perlu diubah lagi gitu, maksudnya untuk reaksi yang kedua. Sedangkan untuk reaksi yang pertama, SO2-nya kita lihat ya, karena S-nya itu di sebelah kiri, artinya di reaksi 1 S-nya juga di sebelah kiri, jadi tidak perlu diubah. Lihat koefisien reaksinya, S-nya 2, berarti untuk reaksi pertama dikalikan 2, sehingga persamaan reaksinya otomatis jadi 2S. Nah ini ya, 2O2 menjadi 2SO2. Deltanya jangan lupa dikalikan 2 juga, sehingga delta reaksinya karena di 300 dikali 2 sama 600. Nah ini kita perhatikan, karena di sebelah kanan dan sebelah kiri itu ini ya, di sebelah kanan SO2-nya di sebelah kanan, di reaksi 2 sebelah kiri. Nah karena jumlah koefisiennya sama, dia kita hilangkan, habis ya. Kemudian yang lainnya sisanya adalah S2 atom S, kemudian oksigennya kita jumlahkan. Nah kebetulan di sebelah kiri semua, jadi 2 molekul oksigen dan 1 atom oksigen, jadi jumlahnya 3. Nah ini tinggal dijumlahkan saja. Nah min 600 ditambah min 190 hasilnya adalah 790. Ya, kita perhatikan keadaan awal dan akhirnya saja. Artinya yang ditanyakan, reaksi yang ditanyakan yang kita perlu perhatikan, berapa koefisien reaksinya, ada atau tidak muncul pada saat ditanyakan. Nah untuk contoh berikutnya adalah penentuan reaksi. Ini kan ada 3 reaksi ya. Ini keadaan yang ini, yang reaksi yang ini adalah keadaan awal. Keadaan akhirnya yang ditanyakan. Kita perhatikan ya, yang ada di keadaan akhirnya yang reaksi yang ditanyakan adalah C3H8, E5 oksigen, 3 molekul CO2 dan 4 molekul H2O. Kita perhatikan ya, yang ada C3H8 atau propananya itu letaknya di sebelah kiri yang ditanyakan. Sedangkan yang mana reaksinya di reaksi 3 itu letaknya di sebelah kanan. Artinya otomatis reaksi itu dibalik. Nah, koefisien yang ditanyakan cap 1 berarti tidak berubah, hanya dia dibalik saja reaksinya. Sedangkan oksigen itu kita lihat CO2 letaknya di sebelah kanan kalau yang ditanyakan. Nah di reaksi 1 ada CO2. Berapa koefisien yang ditanyakan di reaksi CO2? Ada 3, berarti reaksi 1 kita kalikan 3 dan menjadi 3 CO2. Kemudian H2O nya ada di sebelah kanan, berarti juga di sini di reaksi 2 H2O nya tetap di sebelah kanan. Coba diperhatikan, yang ditanyakan ada 4, yang diketahui di reaksi 2 ada 2, berarti reaksi 2 dikalikan 2. Nah setelah kita perhatikan seperti ini, reaksi dibalik. Untuk reaksi ketiga, maka harga delta H-nya tadi yang negatif menjadi positif. Ini tinggal dikalikan 3 semua untuk reaksi yang pertama. Otomatis kalau dikalikan 3 berarti minus 94 dikalikan 3 sehingga adalah min 282 kJ. Kemudian untuk yang H2O yang ada di sebelah kanan tadi kita kalikan 2, otomatis H2 nya ini yang sebelah kiri jadi 4H2, oksigennya juga jadi 2, delta nya juga otomatis dikalikan 2. Nah kita perhatikan ya, C nya ini yang di sebelah kiri kita hilangkan, hilang ya,
kiri dan kanan. Ini reaksi 3 dan reaksi 1. Kemudian untuk H2-nya, nah di reaksi 3 dan reaksi 2 habis, sudah selesai dia. Kemudian CO2-nya itu ada di sebelah kanan. Nah, sisanya adalah C3H8, oksigennya tinggal dijumlahkan 5 tambah 2. 5 oksigen, kemudian CO2-nya ada 3, H2O-nya ada 4. Tinggal kita jumlahkan. Min 282 tambah min 272 ditambah 24, hasilnya adalah minus 530. Nah, ini latihan soal. Kita akan membahas tentang latihan tentang hukum Hess. Perlu diperhatikan bahwa sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukum Hess itu tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, yang keadaan awal itu adalah reaksi yang diketahui ini sebagai keadaan awal. Sedangkan keadaan akhir adalah yang ditanyakan. Kita perhatikan pada reaksi 1 dan reaksi yang kedua, NO letaknya di sebelah kiri. Artinya NO harus kita balik yang ada NO-nya. Berarti reaksi 1 tetap, sedangkan reaksi 2 kita balik. Ini ya yang reaksi 2-nya dibalik. Di satunya N2 2O2 2NO2. Deltanya tetap berharga positif, yaitu 63 kJ. Sedangkan reaksi 2 kita balik, yang posisi NO2 yang sebelah kanan jadi sebelah kiri. Koefisien tetap sama. Kemudian 2NO dan O2. Deltanya karena dibalik, yang ini positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Berarti dia jadi 117. Nah, sekarang kita jumlahkan. Perhatikan NO yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau dia berseberangan, ini sebelah kiri tanda panah, ini sebelah kanan tanda panah. Koefisien jumlahnya sama, ini kita hilangkan. Sedangkan untuk oksigen di sebelah kiri jumlah koefisiennya 2, kanan jumlahnya 1. Ini habis, sisanya di sini 1. Ini nggak ada temannya, kita tetap tulis di reaksinya. N2 oksigennya sisa 1 menjadi 2NO. Deltanya tinggal dijumlahkan. Berarti 117 ditambah 63 hasilnya adalah 180 kJ. Jadi seperti itu. Jadi keadaan awal dan keadaan akhir walaupun tidak dituliskan atau ditanyakan dalam persamaan reaksi, kalau yang namanya reaksi pembentukan berarti ada letaknya di sebelah kanan tanda panah.